Pernahkah kalian menggunakan kompas? Atau pernahkah kalian melihat burung-burung saat mereka bermigrasi? Tahukah kalian bahwa kompas merupakan pemanfaatan dari kemagnetan? Dan burung-burung saat bermigrasi memerlukan medan magnet sebagai petunjuk arah mereka. Nah, sekarang aku akan membahas materi tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Untuk materi lebih lanjut, simak video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Gusnarni. Hari ini saya akan membahas materi tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pada bab ke-6 atau bab tentang kemagnetan dan pemanfaatannya terdiri atas subbab berikut. Yang pertama ada pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan, yang kedua teori dasar kemagnetan, dan yang ketiga kemagnetan dalam produk teknologi. Nah, pada subbab pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan, ternyata kehidupan makhluk hidup di bumi ini sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi loh. Tetapi ngomong-ngomong, apa sih medan magnet itu? Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Daerah di sekitar magnet yang dapat memengaruhi magnet atau benda ferromagnetik disebut medan magnet. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi loh dan mempermudah upaya mencari mangsa atau menghindari musuh. Nah, hewan-hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi adalah burung, ikan salmon, penyu, lobster berduri, dan magnet dalam tubuh bakteri. Sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu teori dasar kemagnetan. Nah, istilah magnet sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalian juga pasti pernah menggunakan magnet, bukan? Nah, menurut kalian apa sih magnet itu? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, magnetis litos, yang berarti batu magnesia. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa dan sekarang berada di wilayah Turki. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet yang senama bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan kutub-kutub magnet yang berbeda nama bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan-potongan magnet yang kecil. Sifat magnet bahan berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet benda diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet termasuk pada kelompok benda ferromagnetik, misalnya besi, baja,
kobalt, dan nikel. Benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet termasuk pada kelompok benda paramagnetik. Misalnya ada magnesium, molibdenum, dan litium. Nah, benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet termasuk benda diamagnetik. Contohnya ada perak, ada emas, tembaga, dan bismut. Setelah kalian mengenal magnet, kalian tahu nggak bagaimana cara membuat magnet? Sekarang saya akan memberitahu kalian cara membuat magnet. Nah, yang kalian butuhkan adalah 1-2 paku besar dengan panjang kurang lebih 10 cm. Yang kedua ada 1 magnet batang. Yang ketiga ada 1 baterai besar dengan tegangan 1,5 volt. Yang keempat 1 kawat tembaga dengan panjang kurang lebih 25 cm. Yang kelima ada paku kecil. Yang keenam dan yang terakhir ada 1 buah kompas. Langkah-langkah yang pertama adalah dekatkan paku pertama dengan magnet. Nah, setelah paku pertama terinduksi menjadi magnet, dekatkan paku pertama pada paku kedua. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa paku satu telah terinduksi menjadi magnet. Langkah selanjutnya, gunakan kompas untuk mengetahui kutub magnet pada paku satu. Seterusnya ada langkah-langkah yang kedua. Nah, langkah-langkah yang kedua adalah lilitkan kawat tembaga pada paku dengan arah lilitan dari bawah ke atas. Lalu sisakan kedua ujung kawat agar cukup panjang untuk disambungkan ke kutub-kutub baterai. Setelah itu, hubungkan ujung-ujung kawat tembaga pada kutub-kutub baterai dan dekatkan ujung paku pada kutub utara magnet. Lalu kalian amati apa yang terjadi. Gunakan kompas untuk mengetahui kutub magnet. Coba ubah arah lilitan kawat pada paku dan amati lagi apakah terjadi perubahan pada kutub magnet. Nah, langkah-langkah yang terakhir adalah gosokkan magnet pada paku dengan arah gosokan yang searah dan dekatkan paku yang telah digosok dengan paku-paku kecil. Amati lagi apa yang terjadi. Terakhir, gunakan kompas untuk mengetahui kutub magnet. Magnet juga dapat dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC loh. Nah, magnet yang dibuat dengan cara demikian disebut elektromagnet. Contoh penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari adalah bel listrik sederhana, saklar, dan telepon kabel. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjuk arah, kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Medan magnet bumi sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk di bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda langit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan. Dengan adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi akan tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Saat akan menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut terionisasi atau peristiwa lepasnya elektron dari nukleon dan membentuk plasma lemah atau gas super yang dipanaskan agar elektron terlepas dari nukleon. Tampilan indah cahaya plasma inilah yang kemudian kita kenal sebagai aurora.
kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya. Gaya tersebut disebut dengan gaya Lorentz. Adanya gaya Lorentz dalam percobaan menimbulkan simpangan pada aluminium foil. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, dapat kita ketahui bahwa semakin besar arus listrik, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Nah, semakin besar medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Begitu pula dengan panjang kawat berarus. Semakin panjang kawat berarus yang ada dalam medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Untuk arah arus I dan arah medan magnet B saling tegak lurus. Secara matematis, besar gaya Lorentz yang dituliskan sebagai berikut. Rumus gaya Lorentz adalah F sama dengan B dikali I dikali L. Keterangannya adalah F gaya Lorentz Newton, B medan magnet tetap Tesla, I kuat arus listrik ampere, dan L panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet meter. Kalian tahu nggak bahwa gaya dapat terjadi pada arus listrik di sekitar medan magnet? Pembahasan lebih lanjut tentang elektromagnetik dilakukan dengan membahas konsep perubahan medan magnet dapat menghasilkan listrik yang disebut induksi elektromagnetik. Nah, alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik adalah generator dan transformator. Ternyata magnet banyak digunakan dalam berbagai produk teknologi loh. Salah satunya yang paling populer adalah dalam teknologi kedokteran, seperti magnetic resonance imaging atau MRI. Orang yang akan diperiksa kesehatannya menggunakan MRI dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnet sebesar ini mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum-jarum kompas nukleon. Kompas nukleon tersebut kemudian ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Selanjutnya ada pemanfaatan medan magnet dalam PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. Prinsip kerja PLTN mirip dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pada PLTU, batu bara dibakar untuk memanaskan air sehingga dihasilkan uap-uap air. Uap air kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga generator dapat berputar dan menghasilkan listrik. Pembakaran batu bata secara terus-menerus ini selain dapat mengurangi jumlah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, juga dapat mencemari lingkungan akibat pembakaran yang menghasilkan asap karbon, sulfur, dan nitrogen. Asap karbon, sulfur, dan nitrogen merupakan partikel bermuatan yang berbahaya bagi kesehatan jika menyebar ke lingkungan. Agar partikel tersebut tidak menyebar ke lingkungan, digunakanlah botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Botol magnet akan menarik partikel-partikel bermuatan sehingga tetap berada dalam reaktor. Sekarang kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Contoh soalnya adalah sebuah kawat pengantar memiliki panjang 12 meter, tegak lurus, berada dalam sebuah medan magnet sebesar 90 Tesla. Jika kuat arus listrik yang mengalir pada kawat sebesar 0,02 mA, berapakah gaya Lorentz-nya? Cara menjawabnya adalah yang pertama, kita tulis dulu diketahui. Diketahui pertama adalah L sama dengan 12 meter, B sama dengan 90 Tesla, dan I sama dengan 0,02 mA.
sama dengan lagi 2 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanya adalah F, dan cara menjawabnya adalah masukin rumus terlebih dahulu, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L. Masukin angkanya, F sama dengan 90 kali 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 12. Hasilnya adalah F sama dengan 2,16 dikali 10 pangkat min 2N. Nah, sekarang giliran kalian untuk mengerjakan latihan soal berikut ini. Setelah saya menyampaikan materi tentang kemagnetan dan pemanfaatannya, apakah kalian menyadari bahwa ternyata fisika itu sangat dekat bukan dengan kehidupan kita sehari-hari? Oh iya, jangan lupa belajar dan baca bukunya ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.